Baik, kami ingatkan lagi sebelum acara kita mulai, teman-teman, untuk para peserta yang sudah mendaftar melalui Google Form, bisa mengisi absen yang sudah di-share ya oleh Dr. Taufik di chat Zoom tadi. Monggo bisa diisi. Kemudian nanti di akhir acara juga akan ada form absennya, bisa diulang untuk mengisi karena itu nanti akan juga menjadi pertimbangan ya, salah satunya untuk pengiriman sertifikat yang ber-SKPID. Begitu, teman-teman. Alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Syaifuddin sudah hadir di Zoom. Bisa cek sound, Pak Syaifuddin. Waalaikumsalam, Mas Indra. Semangat pagi. Alhamdulillah. Oke, Pak Syaifuddin, selamat pagi. Alhamdulillah ya. Sudah bisa mendengar semua. Baik, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Bisa kita mulai, kita buka acara pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat, tetap menebar manfaat ya. Semoga pandemi ini segera minggat. Ya. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena pada hari ini, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan ya, masih diberikan kemampuan, masih diberikan semangat untuk tetap kita hadir di Zoominar kali ini yang diadakan oleh PT Nusantara Spasmedika dengan Rumah Sakit Lavalet dengan tema Upper Gastrointestinal Bleeding ya, bersama Dr. Siva Mustika, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Tadi sudah hadir beliau bersama kita di ruang Zoom, sudah siap untuk berbagi ya. Baik, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan nanti di yaumil qiyamah untuk syafaatnya. Kemudian teman-teman yang sudah hadir ya, tetap semangat kita berada di sini hingga akhir nanti harapannya ya, karena nanti juga ada berbagai macam informasi dan juga hadiah pastinya masih dirahasiakan oleh panitia. Sudah hadir di Zoom kita, kami sapa tadi ya, selamat pagi, assalamualaikum kepada Dr. Titin Amriulujeng, Direktur PT Nusantara Spasmedika. Siap dokter nggih? Alhamdulillah, pangestunipun Mas Hendra, terima kasih. Siap. Juga hadir di sana, selamat pagi kepada Dr. Mariani, Dr. Maya ya. Ini Kepala Rumah Sakit Lavalet yang sangat eksis. Halo, Dr. Maya, bisa coba soundnya. Selamat pagi Mas Hendra, selamat pagi Dr. Siva, selamat pagi Dr. Titin, dan selamat pagi juga para sejawat Bapak Ibu semua yang hadir di webinar kali ini. Salam kenal dari kami. Terima kasih. Terima kasih Dr. Maya, terima kasih. Kemudian ada, alhamdulillah kita coba juga Dr. Siva. Assalamualaikum dokter, selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, waalaikumsalam Mas Hendra. Selamat pagi Dr. Titin, Dr. Maya, dan pagi dok. Waalaikumsalam. Webinar juga, dan MC-nya yang paling ngehits ini. Terima kasih dokter. Alhamdulillah ya sudah on semua videonya. Kemudian kami sapa juga tadi juga ada Dr. Indra Gunawan. Selamat pagi dokter, Kepala Rumah Sakit Wonolangan, dan juga teman-teman semua yang berada di jajaran PT Nusantara Spasmedika dan juga Res Lavalet. Selamat pagi semuanya. Kami sapa juga para peserta Zoominar yang sangat spesial yang hari Sabtu ini menyempatkan diri untuk tetap belajar bersama kita, sharing bersama kita ya. Selamat pagi semuanya. Ada 88 partisipan yang sudah masuk. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman sejawat dokter dimanapun teman-teman berada semua di seluruh Indonesia pastinya. Dengan latar belakang bermacam-macam, terima kasih kami ucapkan bisa hadir di sini, menyempatkan diri untuk kita sharing nanti ya
di acara kita nanti ke depan hingga pukul kurang lebih 10 hingga pukul 11 ya. Nanti akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah ini. Kemudian kita doa bersama. Kemudian nanti akan ada satu sambutan dari Dr. Titin. Kemudian langsung kita oper kepada moderator kita yang cantik. Di sana sudah siap ada Dr. Galuh. Halo Dr. Galuh, cek sound. Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, siap. Dr. Galuh sudah siap. Baik, teman-teman, langsung saja kita mohon waktunya, kita berdiri, kita khidmat bersama-sama, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo teman-teman bisa dibantu. Baik, terima kasih. Bisa dipersilakan untuk duduk kembali. Baik teman-teman semua, teman sahabat dokter dan seluruh peserta Zoominar, mungkin ada beberapa dari teman sejawat lain ya, selamat datang. Terima kasih. Kita nanti sharing bersama-sama di acara ini. Langsung saja untuk selanjutnya, untuk mohon kepada Bapak Muhammad Saifuddin bisa memimpin doa. Semoga acara kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan memberi kemanfaatan untuk semuanya. Monggo Pak Saifuddin. Terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum webinar ini kita mulai, agar acara kita mendapatkan rahmat dan manfaat, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menundukkan hati dan mengheningkan cipta untuk berdoa bermunajat kepada Allah supaya saudara-saudara kita dan segenap sivitas hospitalia serta pasien-pasien kita diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبدك ورسوله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك العفو والعافية
fid dunya wal akhirah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma ini a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajura ila muslim. Allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushiduka hamalat arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya ya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aktarifa ala nafsi su'a au ajurahu illa muslim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fakhayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya tal jalali wal ikram ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saifuddin yang telah memimpin doa untuk kita semua. Dan semoga teman-teman doa kita tadi didengar oleh Tuhan ya, dengan harapan semoga acara ini bisa berjalan lancar hingga akhir. Amin. Baik, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Titin Amri Ulijun. Beliau adalah Direktur PT Nusantara 11 Medika. Kepada beliau, Dr. Titin, monggo kami persilakan, Dokter. Terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami sayangi Dr. Siva Mustika, spesialis penyakit dalam konsultan KGIH, salah satu dokter terbaik di Rumah Sakit Lafayette. Yang kami hormati Dr. Mariani Indahri, selaku Direktur Rumah Sakit Lafayette. Yang kami hormati jajaran teman-teman yang ada di PT Nusantara 11 Medika, dan yang tidak pula kami banggakan adalah para peserta, teman sejawat, peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang baik ini perkenankan pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Untuk teman-teman sejawat yang merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan. Alhamdulillah juga matur nuwun sangat Dr. Siva yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu pada pagi hari ini bersama-sama membagi ilmunya kepada kita semua. Insya Allah ini nanti akan bermanfaat untuk kita dalam memberikan penata laksanaan terbaik untuk pasien-pasien kita. Saya rasa saya akhiri sekian saja supaya nanti diskusinya dengan Dr. Siva lebih interaktif dan lebih panjang. Terima kasih Mas Hendra, terima kasih juga teman-teman Rumah Sakit Lafayette yang selalu menebar manfaat untuk masyarakat, untuk menebar manfaat untuk sesama, untuk kebaikan dalam mendukung ketahanan nasional kesehatan untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Titin yang selalu memberikan support ya, memberikan semangat. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk untuk menahkodai kapal besar yang bernama PT Nusantara 11 Medika dan terus membimbing kami untuk terus berusaha memberikan manfaat. Baik,
Terima kasih Dr. Titin, matur nuwun. Baik, teman-teman semuanya, langsung saja ya kita menyapa moderator kita yang sudah siap di ujung sana. Beliau adalah Dr. Galuh Iman Nirwana. Ya. Dokter, selamat pagi Dr. Galuh. Selamat pagi Mas Hendra, selamat pagi teman-teman semua. Iya, siap. Dokter, kita pastikan nanti mikrofonnya bisa lancar ya, semoga. Siap. Dokter Galuh ini asli Malang ya, dilahirkan tahun 1993. Beliau pendidikan TK, SD, SMP, SMA ya, hingga pendidikan kedokterannya di Universitas Brawijaya Malang, dokter ya, betul ya? Betul Mas Hendra. Iya, kemudian sekarang juga kerja di Malang. Semoga nanti suaminya jangan-jangan pernah Malang juga. Wah. Baik, Dokter Galuh, monggo kami berikan sepenuhnya waktu kepada Dokter Galuh untuk memimpin jalannya diskusi dan sharing ini. Kami persilahkan waktu dan bagaimana nanti jalannya diskusi ini sepenuhnya kami serahkan kepada panjenengan. Monggo, Dokter Galuh, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya buat host terkece kita hari ini, Mas Hendra, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan serangkaian acara pagi ini. Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada Dr. Titin, kepada Dr. Mariani, kepada Dr. Abdul Rahim, dan kepada pemateri tercinta kita, Dr. Siva Mustika, serta teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk mengikuti diskusi di pagi hari ini. Oke, kita langsung lanjut ke acara utama ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk kita-kita ini yang biasanya jaga IGD atau di fasilitas kesehatan pertama, biasanya ini kan kita sering kedatangan pasien-pasien yang dengan adanya keluhan perdarahan saluran cerna atas. Nah, kebanyakan dari pasien yang datang ini dalam kondisi stabil, tapi ada juga yang dalam kondisi tidak stabil. Nah, saat dalam kondisi kayak gitu kita harus memberikan pelayanan dan penanganan yang tepat dan cepat. Karena itu pagi ini kita akan membahas mengenai perdarahan pada saluran cerna atas bersama host tercinta kita, Dr. Siva Mustika, SPPD KGEH. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan CV dari beliau ya teman-teman ya. Berikut adalah CV dari Dr. Siva Mustika. Dengan nama lengkap Dr. Siva Mustika, SPPD KGEH, beliau lahir di Banyuwangi pada tanggal 30 April 1978 dan sebagai dosen di Universitas Brawijaya. Ini adalah riwayat pendidikan perguruan tinggi Dr. Siva, lulus pada tahun 2001 sebagai dokter umum dari Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2012 sebagai dokter spesialis ilmu penyakit dalam di Universitas Brawijaya juga. Berikut ada pelatihan profesional yang pernah dijalani oleh beliau, ada banyak teman-teman ya. Ini kalau kita lihat pada tahun 2012 pernah mengikuti ultrasonografi tahap pertama, kemudian pelatihan endoskopi saluran cerna tingkat dasar, ISD workshop, lalu kursus aplikasi metodologi ilmiah dan statistika dalam penelitian kedokteran. Tahun 2014, pelatihan penggunaan fibroson. Nah ini ada banyak lagi yang pernah beliau ikuti pada pelatihan pengembangan keterampilan dasar teknik instruksional, kemudian training on good clinical practice di Yogyakarta, hands-on workshop on EUS, ERCP, and EMR, ESD, lalu kursus penyegar hepatologi, hepatitis C,
IMBO Conference Series Stem Cell in Cancer and Regenerative Medicine, kemudian Endoscopy Directors Workshop, 29 International Workshop on Therapeutic Endoscopy, dan pada tahun 2015 Endoscopic Training as Visiting Scholar. Ini adalah beberapa karya ilmiah, banyak sekali karya ilmiah yang pernah Dr. Siva lakukan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Berikut ini adalah jabatan pengelolaan institusi yang pernah beliau jalani, yaitu sebagai anggota tim unit jaminan mutu jurusan kedokteran FKUB Malang, kemudian anggota tim penyusun borang institusi FKUB 2014, anggota Badan Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat FKUB, kemudian anggota tim evaluasi dan perbaikan kurikulum pendidikan S1 di RS Jejaring, lalu anggota panitia dan tim fasilitator lokakarya pengisian borang klarifikasi hasil AIM siklus 13 tahun 2014 FKUB, anggota tim gugus kendali mutu SMF Ilmu Penyakit Dalam FKUB RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dan anggota tim keselamatan pasien rumah sakit RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Ini adalah beberapa penghargaan atau piagam yang pernah Dr. Siva dapatkan, teman-teman. Tahun 2012, penyampai laporan penelitian terbaik di bidang gastroenterologi Dali Jono Award. Tahun 2012, penyampai laporan penelitian terbaik di bidang gastroenterologi Sujono Hadi Award. Dan tahun 2015, The Best Poster IDDW 2015. Ini adalah organisasi profesi yang Dr. Siva ikuti sebagai anggota ID Cabang Malang, sebagai pengurus PAPDI Cabang Malang, dan anggota Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia, Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia, Cabang Malang, dan anggota Asia Pacific Association for the Study of the Liver. Oke, teman-teman, itu adalah CV singkat dari Dr. Siva yang sebenarnya dari Dr. Siva ini banyak sekali lebih dari itu pencapaiannya ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke acara yang udah kita tunggu ini bersama Dr. Siva. Ini nanti rangkaian acaranya pertama kita pemaparan dulu ya dari Dr. Siva, teman-teman. Kemudian sebelumnya mohon izin nanti untuk pemaparan materi mungkin durasi waktunya sekitar 45 menit atau 30 sampai 45 menit ya dokter. Nanti berikutnya akan ada sesi diskusi. Jadi teman-teman akan melayangkan pertanyaan ini nanti kemudian akan ada tanya jawab dengan Dr. Siva. Nah, untuk teman-teman ini nanti sambil Dr. Siva menyampaikan materi, kalau teman-teman sudah mulai memikirkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa dilayangkan di grup chat. Nanti akan saya bacakan di akhir sesi. Gitu ya teman-teman. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Siva Mustika, SPPD KBIH. Silakan dokter, monggo dok. Baik, terima kasih kepada saudari moderator, Dr. Galuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Dengar dokter, dengar dokter. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini saya bisa berkumpul dengan saudara sekalian, kepada rekan-rekan atas perkenan dan juga kepercayaan dari PT NSM dan juga dari Rumah Sakit Wafalet. Jadi terima kasih Dr. Titi, terima kasih Dr. Maya dan juga dari jajaran direksi NSM dan khususnya Rumah Sakit Wafalet ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya sharing aja ya. Jadi artinya sebetulnya kita sama-sama belajar. Kebetulan memang karena bidang saya di bidang gastroenterologi hepatologi, jadi sedikit mungkin ilmu yang akan saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat sejawat sekalian.
Saya izin share screen dulu ya. Sudah terlihat ya Mbak Moderator? Mbak Moderator. Ya, Terlihat, dokter. Ya, besar dulu ya. Oke. Jadi kita membahas tentang perdarahan saluran cerna. Jadi nanti sedikit ada saya sampaikan tentang lower GI bleeding, walaupun tadi requestnya upper GI bleeding ya. Jadi harapannya sih mungkin sedikit supaya teman-teman nanti bisa secara komprehensif melakukan assessment pada pasien yang datang dengan kecurigaan perdarahan saluran cerna ya. Nah ini sebenarnya CV saya pendek aja kok, nggak usah panjang-panjang seperti tadi ya. Saya sedang menempuh pendidikan dokter, jadi saya sebenarnya sama kayak Mas Hendra tadi bilang ya, ini jago kandang kayaknya, malang-malang aja gitu ya dari mulai sekolah. Cuman sebenarnya ada yang paling penting lagi, yang paling penting adalah saya prakteknya di Rumah Sakit Lavalet. Jadi itu yang harus di-highlight gitu ya, yang paling penting dari CV saya. Oke, nah ini akan kita bahas. Pertama kita akan mengetahui tentang terminologi dulu ya. Kenapa itu penting nanti saya jelaskan di belakang. Terus tentang perdarahan saluran cerna bagian atas. Sedikit nanti saya ulas tentang perdarahan saluran cerna bagian bawah, bagaimana tata laksananya dan take home message. Jadi terminologi atau arti kata atau makna. Kenapa penting? Supaya kita tidak jumbo. Supaya kita tidak keliru dalam menentukan asal muasal di mana lokasi terjadinya perdarahan ya. Jadi yang harus diingat bahwa terminologi hematemesis ya. Hematemesis itu berarti muntah darah ya. Jangan keliru dengan hemoptu. Kalau hemoptu adalah batuk darah. Karena asal muasalnya keluarnya sama-sama dari mulut ya. Kadang pasien itu bingung gitu. Hemoptu yang berlebihan ya banget ya, pasti keluarnya sama kayak muntah ya. Tetapi yang membedakan apa? Bahwa kalau muntah darah, warnanya itu merah kehitaman ya. Oh ya, dan salah satu disclaimer nanti saya sampaikan, mohon maaf kalau ada banyak gambar-gambar yang tidak mengenakan untuk dilihat di pagi hari gitu ya. Benar di pagi hari, daripada nanti siang hari menjelang makan siang jadi nggak nafsu makan gitu ya. Oke, dia warnanya merah kehitaman ya, atau kadang disebut coffee ground, jadi seperti endapan bubuk kopi ya. Bagi pengopi mungkin tahu ya tampilannya seperti apa. Nah kalau melena itu BAB hitam ya. Sorry, ini BAB seperti ter, seperti aspal, atau kalau orang Jawa seperti petis gitu ya. Jadi lengket ya, kadang bisa bercampur dengan darah tapi warnanya tua. Kalau pada kondisi perdarahan terselubung ya atau perdarahan yang tidak jelas, biasanya ini pada saluran cerna ini tengah ya, usus halus ya. Kadang mungkin prosesnya bisa normal, tetapi kalau kita lakukan tes darah samar atau pemeriksaan benzidin ya atau FOBT ya, fecal occult blood test, biasanya di situ dikatakan darah samar positif. Itu juga sama termasuk perdarahan saluran cerna. Atau terminologi yang lain adalah hematoskesia, ya, darah segar ya keluar melalui rektum atau pada saat BAB. Jadi terminologi ini nanti yang mesti kita pahami untuk menentukan asal muasal dari perdarahan, ya. Nah ini yang saya bilang, mohon maaf gambar-gambarnya agak tidak mengenakan ya. Jadi kalau hematemesis muntah darah ya muntah seperti ini ya, atau mungkin terlihat seperti ini jelas muntah ya. Muntah, merah segar, atau mungkin merah kehitaman, atau mungkin rekan-rekan ini teman-teman perawat yang di ruang perawatan ya, dok lapor pasiennya melena ya, melena ya. Kalau melena seperti ini benar ini melena ya, biasanya teman-teman di ICU atau di ruangan ya, jadi seperti petis. Jangan nanti lapor melena seperti apa? Ternyata fesesnya wongkul-wongkul ya, itu nanti yang disebut dengan pseudomelena, kita bahas di belakang. Kalau hematocesia atau BAB darah segar seperti ini biasanya di pempes. Jadi dia kemerahan atau coklat tua seperti itu ya. Atau mungkin pada saat BAB ya di kloset terlihat ada darah bergumpal-gumpal mungkin seperti itu. Oke. Nah, perdarahan saluran cerna tadi sudah dikatakan oleh Mbak Moderator bahwa merupakan salah satu gawatan medis yang paling sering ditemui di bidang patologi ya, dan ini memang bisa ringan tapi bisa fatal ya.
Jadi definisinya adalah muncul salah satu dari 5 gejala ini. Jadi bisa muntah darah atau hematomesis, ya, bisa melena, bisa feses berwarna segar, ya, darah segar, hematosesia, atau perdarahan saluran cerna tersamar, atau bisa saja pasiennya hanya datang dengan keluhan anemia, lemas, sinkop, dan sesak. Ya. Jadi kita mesti ada kecurigaan. Nah, bagaimana kita mengklasifikasikan? Makanya tadi kan saya bilang penting banget kita tahu ini apakah hematomesis atau hematokesia, melena atau hematokesia. Kenapa? Karena itu menentukan lokasi, ya, lokasi. Jadi lokasi itu pada perdarahan saluran cerna pembatasnya adalah ligamentum teres. Jadi ligamentum teres ini yang menyangga di daerah lambung dan di daerah gaster, ya, dan daerah duodenum. Dimana kalau posisinya berada dari proksimal dari ligamentum teres, maka kita bilangnya perdarahan saluran cerna bagian atas. Sementara di distal, jadi mulai dari yeyunum, ya, ileum sampai ke bawah, itu namanya perdarahan saluran cerna bagian bawah, ya. Dengan tampilan klinis yang berbeda, ya. Jadi kalau atas, ya ini keluhannya hematomesis atau melena, ya. Kalau kita pasang NGT ada perdarahan, ya. Kalau kita dengarkan bising ususnya dia hiperaktif, rame, ya, bunyinya kucuk-kucuk, bising ususnya meningkat, ya. Rasio bun kreatinin bisa meningkat, misalnya karena kondisi akut, ya, kita sepakat bahwa upper GI bleeding itu dia lebih akut, lebih gawat daripada lower GI bleeding. Sementara perdarahan saluran cerna bagian bawah itu keluhannya adalah hematogesia, ya, jadi BAB warna merah segar. Kalau kita pasang NGT gimana? Ya jernih, ya bisa aja jernih gitu, ya. Kemudian bising ususnya ya nggak parah-parah banget, ya, kecuali pada malignansi mungkin ada CA recti yang menyumbat mungkin, tapi kan itu sebenarnya bukan karena pendarahannya, bising usus meningkatnya karena obstruksinya, ya. Mungkin pemeriksaan fungsi ginjal, rasio bun kreatinin dalam batas normal, ya, karena biasanya kalau lower GI bleeding itu dia silent. Bagaimana dengan sebab upper GI bleeding banyak itu duodenal ulcer, ya. Diikuti dengan gastric ulcer, varises, ya, gastritis, esofagitis, dan sebagainya. Ini angka di luar negeri. Tapi bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sebagian besar masih penyebabnya adalah varises. Jadi data di Malang di institusi kami, ya, di Rumah Sakit Saiful Anwar sampai tahun 2015 belum ada data updating baru, ya, bahwa penyebab tersering dari upper GI bleeding varises 60%, 30% adalah non varises, ya. Nah, dari non varises yang tersering adalah gastric ulcer. Baru diikuti dengan kombinasi mix dan duodenal ulcer. Nah, ini duodenal ulcer, ini gambarnya, ya, ulkus, ya. Sama lah, ibaratnya sariawan, tetapi ini di duodenum, ya. Kalau varises seperti ini, nanti di belakang ada gambarnya lagi, ya. Ya kayak sama varises di kaki, tapi dia ada di kerongkongan. Kalau esofagitis ini radang, ya, jadi erosi di sepanjang esofagus. Terus ada juga perdarahan itu penyebabnya karena ini gastrik antral vaskular ekstasia, jadi pelebaran pembuluh darah. Misalnya kalau kita endoskopi kita ngelihat seperti ini, kita bilangnya kayak semangka, ya, watermelon stomach, ya. Ini kan kayak semangka, kayak garis-garisnya semangka kalau anak-anak gambar itu, ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya pembuluh darah yang melebar. Karena dia melebar, maka dia beresiko kena iritasi asam lambung dan sebagainya, dia bisa menyebabkan perdarahan. Atau ya malignansi, ya, penyebabnya dari tumor, ya. Bisa tumor di esofagus, ya, ini esofagus, bisa di gaster, ya. Atau juga ini tadi yang saya bilang angiodisplasia. Ini jadi saya baru dapat beberapa waktu yang lalu pasien dengan perdarahan saluran cerna masih muda, ya. HB-nya sempat turun sampai 7, tapi kemudian melenanya cepat teratasi, kita lakukan endoskopi, penyebabnya adalah angiodisplasia, ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa di luar itu paling sering itu penyebabnya ulcer, karena di sana banyak pakai NSAID, ya, obat-obatan. Sementara varises lebih sedikit, mungkin karena di sana kasus untuk hepatitis B lebih kecil, hepatitis C yang lebih banyak, ya. Sementara kalau di Indonesia varises lebih banyak, baru diikuti dengan tukak. Nah,
Berdasarkan etiologinya, untuk perdarahan saluran cerna bagian atas itu pokoknya kita nanti hanya membedakan dua, is it variceal ya atau non variceal. Nah, kalau variceal jelas hubungannya dengan penyakit sirosis hepatis atau sirosis hati ya. Karena merupakan varices esophagus merupakan 35% komplikasi dari pasien-pasien dari sirosis ya. Dan kenapa varises itu bisa pecah? Biasanya karena ada tekanan ya. Tekanannya dari dalam varisesnya, misalnya hipertensi portalnya terlalu tinggi. Atau yang kedua, tekanan dari dinding varises, biasanya karena pasiennya asites. Nah, seperti itu. Jadi makanya hati-hati kalau punya pasien sirosis ya jangan sampai dibiarkan untuk menjadi asites ya, perutnya membesar karena resiko untuk pendarahan saluran cerna ya akibat ruptur varises lebih tinggi. Kemudian ukuran varises, otomatis varises yang gede-gede dia akan sensitif, dia mudah ya. Dan juga tergantung dari penyakit hati ya. Nah, sehingga diagnosis utama dari varises esophagus itu ya, ini yang untuk variceal bleeding penting, yaitu kita lihat apakah ada tanda-tanda perdarahan saluran cerna atas ya, hematomesis, melena ya, anemia, dan kita lihat tanda-tanda dari sirosis hati. Nah, ini gambarnya tadi ya, saya sampaikan bahwa ada grading dari varises esophagus ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang keempat ini ya, yang keempat ini kita bilangnya, sorry saya ganti poin tadi. Yang keempat ini dia kita bilangnya ada cherry red spot, jadi kayak buah cherry yang matang gitu ya. Ini sangat mudah untuk bleeding gitu ya. Jadi kesenggol sedikit dari makanan yang kasar gitu ya, atau yang terlalu panas ya bisa pecah seperti itu. Yang untuk grade 4. Nah, kalau yang kedua tadi kan pokoknya saluran bagian atas kita bagi dua, variceal dengan non variceal. Kalau non variceal paling sering penyebabnya adalah ulcus capsicum atau tukik lambung ya. Di mana gejala klinisnya pasti ada nyeri. Ya kalau gaster ya berarti nyerinya setelah makan ya. Atau gastritis erosif, biasanya pada pasien-pasien kita dengan riwayat penggunaan NSAID ya, dengan rematik, terus kemudian mungkin pegal lino ya. Terus kemudian bisa juga gastropati hipertensi porta. Jadi ini adalah kelainan karena varises, karena sirosis, tapi bentuknya bukan varises, tapi dia bentuknya dinding lambung dia menjadi tebal ya, seperti sisik ular ya, menjadi bengkak ya. Itu juga resiko berdarah. Dan juga penyebab non variseal yang lain adalah keganasan. Nah, bagaimana kita untuk membedakan ini semua? Ya tiada jalan lain, harus dilakukan pemeriksaan endoskopi. Ya, nanti kita bahas di belakang. Jadi kembali lagi saya mengingatkan betapa pentingnya terminologi. Ya, sering saya mendapatkan rujukan dari teman-teman jaga di IGD melena gitu ya, melena, tapi HB-nya bagus gitu ya. Saat di ruangan pasiennya stabil. Ternyata pada saat kita lihat BAB-nya hitam, tapi hitamnya padat gitu ya. Jadi pasien bilang, kok BAB saya memang hitam dok, BAB saya hitam, tapi padat, malah cenderung keras seperti itu ya. Berarti itu kan bukan melena, karena kita sepakat tadi melena itu dia hitam seperti petis atau aspal, jadi lebih cenderung cair ya. Hematomesis tadi sudah jelas ya, muntah berwarna coklat kehitaman seperti kopi. Nah ini yang tadi saya bilang, nah yang saya ceritakan pasien tadi itu mungkin itu adalah pseudomelena ya, bisa karena konsumsi zat besi ya, pasien-pasien yang kita berikan tablet besi ya, zat besi, bismut, licorice, blueberry ya, atau pasien-pasien yang pasca diare ya, kita kasih karkol ya, kasih norit kayak gitu-gitu, terus gitu BAB-nya hitam, nah, ya, melena itu berarti ya. Dan tadi saya ingatkan hematochezia berarti darah segar dari anus. Biasanya perdarahan saluran cerna bagian bawah ya. Jadi ini gambarnya ya. Ini melena begini, kalau hematochezia merah berarti ya. Kemudian pseudomelena nih yang tadi saya bilang kebanyakan makan buah beri, ini terong ya. Kemudian mungkin yang lain barangkali makan cumi atau apa seperti itu ya. BAB-nya kehitaman tapi padat, konsistensinya baik, berarti itu bukan melena. Oh, tadi bedakan dengan hemoptu. Kalau hemoptu jelas pencetusnya adalah batuk dulu ya. Batuk bukan muntah ya. Oke.
Nah, kalau lower GI bleed, sedikit saja saya bahas bahwa lower GI bleed ini cirinya hematosesia, ada darah pada saat BAB. Tapi kalau kita NGT, kita pasang selang lambung, dia clear ya, dan lain-lainnya biasanya normal. Jadi pokoknya lower GI bleed, pasien itu cenderung lebih stabil gitu ya, lebih tenang pasiennya. Ya. Kalau etiologinya paling sering di vertikal ya atau malignansi, baru penyebab-penyebab yang lain. Ya. Di vertikal seperti ini ya, sahabat sekalian. Jadi gambarnya ini ususnya ada ventilasinya, bolong-bolong seperti ini, nggak bolong ya sebetulnya ini ya. Jadi hanya apa namanya memang kelemahan dari dinding pencernaan, faktor usia ya, faktor pola BAB yang tidak bagus sehingga seperti ada jeglongan-jeglongan ini di usus ya. Atau ya cancer paling sering. Ini paling sering yang kita dapatkan lower GI bleeding karena cancer ya. Atau polip. Nah, bisa juga ini polip ya. Polip seperti ini polip bertangkai ya. Lihat ujungnya dia kemerahan. Nah, untuk kondisi seperti ini kita mesti segera lakukan polipektomi. Jadi supaya ini tidak menjadi cikal bakal dari kanker usus gitu ya. Atau hemoroid. Nah, ini hemoroid juga paling sering ya. Karena ini biasanya perdarahannya itu menakutkan buat pasien. Gitu. Pasien biasanya panik itu. Saya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba BAB saya ada darah, bisa seperti itu. Darahnya segar, mancur dok. Nah, itu biasanya pasien cemas, ingin segera diperiksa. Biasanya seperti itu. Ya. Nah ini tadi sudah manifestasinya, penyebabnya sudah saya sampaikan ya. Jadi ini yang perlu dipahami kalau lower GI bleeding itu dia lebih ringan, biasanya lebih tenang. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosis dan tata laksana. Jadi bagaimana? Tetap primary survey itu penting ya. Lihat kesadarannya, tensinya ya, vital sign-nya, apakah ada perubahan ortostatik ya. Tensi awal berapa, kemudian dicoba perubahan posisi duduk berapa, apakah ada akral dingin ya, nafas, produksi urin ya. Lakukan stabilisasi. Jadi rule-nya untuk apalagi dokter-dokter di UGD ya, stabilisasi dulu gitu ya. Cairan kristaloid ya. Kalau perlu pasang CPP kalau misalnya aksesnya sulit atau memang tensinya drop ya. Baru lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, anamnesis, pemeriksaan fisik, mungkin penunjang, dan kemudian jangan lupa harus Anda roll out dulu ini upper atau lower ya. Jadi karena tata laksananya nanti berdasarkan working diagnosis kita itu ya. Nah, anamnesisnya gimana? Paling penting tadi kan kalau upper GI bleeding kita harus tentukan apakah ini varises atau non varises ya. Jadi kalau varises kita lihatnya cek apakah ada stigmata sirosis hati. Jadi stigmata sirosis hati ini mungkin sejawat kalau yang lupa ada dua. Jadi tanda-tanda kegagalan faal hati dan tanda-tanda peningkatan hipertensi portal ya, tanda-tanda hipertensi portal. Tanda-tanda kegagalan faal hati itu apa? Ya berarti trombosit turun, kemudian albumin turun, ya, kemudian pasiennya kurus, kemudian liver span mengecil, seperti itu. Ya pada pemeriksaan fisik ya. Kalau tanda-tanda hipertensi portal apa? Asites, ya, kemudian mungkin ada kaput meduse, ya, ada kolateral ya di dinding perut, ya, kemudian ada ginekomasti seperti itu ya. Jadi tanda-tanda seperti itu yang harus kita lihat. Nah, kalau ada seperti itu curigai dulu. Mungkin ini variseal sambil kita nanti tentukan yang lain. Nah, kalau misalnya nggak ketemu, lihat apakah keluarnya berhubungan dengan gastritis, hubungannya dengan makan ya. Apakah ada konsumsi alkohol, jamu, obat-obatan mungkin ya. Pasiennya OA, mungkin konsumsi obat OA jangka panjang, berarti pikirkan non-variseal. Cek juga pola BAB, apakah ada penurunan berat badan ya, apakah ada alarm simptom. Nah ini yang saya bilang, perlu sekali sejawat yang ada di IGD untuk tahu alarm simptom ya. Jadi alarm simptom itu apa? Disfagi, nggak bisa makan, sulit menelan ya. Kemudian penurunan berat badan yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi pasiennya bilang tiba-tiba aja saya kurus gitu kan ya. Kalau saya kan kalau saya turun berat badan itu saya inginkan. Jadi itu bukan termasuk alarm simptom gitu ya. Tapi kalau unexplained ya itu harus dicurigai alarm simptom. Kemudian GI bleeding ya. Kemudian nyeri saat menelan ya, tidak semua nyeri menelan itu adalah COVID walaupun sekarang semua
nyeri telan jadinya COVID gitu ya. Ada anemia, terutama anemia defisiensi besi, berarti sudah ada perdarahan, dan chest pain, tetapi yang mungkin chest pain-nya ini non kardiak ya. Ini adalah alarm simptom. Barangkali untuk pasien-pasien ini perlu untuk segera dirujuk untuk dilakukan tindakan endoskopi. Nah, PF-nya gimana pemeriksaan fisik? Cek status hemodinamik. Jadi penting, harus dilihat heart rate-nya. Jangan percaya tensi. Tensi ini api, heart rate tinggi ya. Oh, hati-hati. Jangan-jangan ada ongoing bleeding gitu ya. Lakukan pill test. Jadi pada saat pasien disuruh tidur dan kemudian bangun, ukur vital sign-nya seperti apa. RR, saturasi oksigen, ya, tampilan ya. Kelihatan pucat, kelihatan lemes, bisa seperti itu. Atau mungkin sudah mulai disorientasi, ngomongnya ngelantur, biasanya seperti itu. Kalau terutama pasien-pasien sirosis ya. Cek JVP ya, jugular venous pressure ya. Lihat oral mukosa, apakah ada tanda-tanda mungkin malignosi ya, esofagitis seperti itu. Cek semua suhu, pemeriksaan abdomen. Nah, hukumnya ya, kalau saya biasanya ngajarin mahasiswa dan juga untuk ya sel-sel yang lain, saya kira ini cukup penting karena pemeriksaan rektal ya, rektal tuse itu pemeriksaan yang simple ya, tetapi membantu ya. Jadi mungkin ya buat sejawat di IGD ya jangan sungkan-sungkan lah untuk melakukan pemeriksaan RT. Ini sangat menolong. Karena dari RT kita bisa melihat ya, pasien bilang BAB saya darah, tapi waktu Anda RT ya, kemudian Anda cek di tangan, loh kok BAB-nya kuning dan sebaliknya. Misalnya BAB saya biasa gitu kan ya, tapi HB-nya turun. Anda curiga nih, wah jangan-jangan ini ada gangguan pencernaan, ada GI bleeding. Anda lakukan RT ternyata di handscoon hitam. Nah, itu kan salah satu pemeriksaan yang bisa membantu ya. Terus kemudian lihat stigmata sirosis, tadi sudah saya sampaikan. Terus kemudian kalau kita pasang NG tube, kita lihat hasilnya apa, dan juga lihat urin output karena untuk menentukan kondisi hemodinamik dari pasien ya. Nah ini kita harus melakukan assessment dari perdarahan ya. Bagaimana tingkat perdarahannya, ringan, sedang, atau berat ya. Jadi untuk mengestimasi, oh kira-kira ini perdarahannya banyak nih kan, kadang pasien nggak bisa cerita kan, muntah darah di rumah banyak apa, nggak bisa jelaskan. Tapi pasiennya tenang mungkin ya. Tensi normal, tidak ada hipotensi ortostatik ya, tidak takikardi, kulitnya artinya atralnya hangat ya, kulitnya normal gitu kan ya. Kemudian pasiennya alert, tidak ada apa-apa ya, barangkali mungkin mild ya, sehingga barangkali tidak perlu dilakukan urgent endoskopi. Dan sebaliknya ya, kalau kita ketemu pasien sudah lemes, shock, akral dingin gitu kan ya, apalagi sudah mulai ngelantur-ngelantur, ya kita harus klasifikasikan ini dalam kondisi mungkin ada perdarahan yang berat gitu ya. Lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang ya, jangan lupa hematologi lengkap. Kemudian pemeriksaan faal biokimia yaitu faal hati, faal ginjal, gula darah. Urin juga perlu. Nah, pemeriksaan feses ini saya rasa mungkin ya kalau memungkinkan ya, kalau bisa. Fit test ini sebetulnya pemeriksaannya gampang, cuman saya kira di sini belum ada ya. Adanya kita bensidin aja. Fecal calprotectin ini bukan pemeriksaan yang rutin. Biasanya kita gunakan fecal calprotectin itu untuk membedakan pada kasus-kasus hematochezia. Jadi ini IBD atau ini colon cancer misalnya seperti itu. Kita pakai fecal calprotectin. USG ya, USG perlu buat apa? Ya kan tadi kita curiga salah satu penyebabnya bisa dari sirosis hepatis. Misalnya pasien belum ada riwayat sebelumnya, perlu dilakukan ya. Namun gold standard tetap endoskopi ya, karena endoskopi itu untuk membedakan is it upper or lower. Kalau memang upper, apakah variceal, non variceal. Jadi memang harus dilakukan endoskopi ya. Kalau lebih canggih lagi bisa kapsul endoskopi, CT scan, angiografi, eksplorasi surgery. Biasanya ini untuk perdarahan-perdarahan yang tidak jelas atau occult bleeding. Yang sudah kita lakukan endoskopi ya, gastroskopi dan kolonoskopi nggak ketemu, biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Ini yang harus Anda ingat ya, terutama yang jaga di UGD ya atau dokter umum. Ada aspek kritis ya yang harus kita tahu, kita assess pada saat kita curiga atau kita punya pasien dengan perdarahan saluran cerna bagian atas ya.
Jadi cek hemodynamic stability ya, periksa abdomen dengan benar ya. Kemudian lihat tanda-tanda chronic liver disease, kemudian cek tanda-tanda shock, dan ini tadi yang saya bilang, rectal examination ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, lakukan RT. Karena dari RT ini khusus untuk upper GI bleeding sangat banyak informasi yang bisa kita dapat ya. Nah, hati-hati dengan prognosis buruk. Jadi kita bisa memperkirakan ya. Pada pasien berdarah saluran cerna akut itu prognosisnya bisa buruk pada kasus apa? Misalnya usia tua. Ya, usia tua lebih dari 60, banyak komorbid, gagal ginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decompensated ya, gangguan jantung atau ada malignancy, atau perdarahan variseal ya. Jadi kalau variseal di-compare dengan non variseal itu lebih prognosisnya lebih jelek yang variseal bleeding ya. Apalagi pasiennya shock ya. Kemudian atau perdarahannya di feses dia jelas ya, perdarahan darah segar ya. Atau kita melihat sendiri onset perdarahannya di rumah sakit ya. Di rumah sudah, di rumah sakit juga misalnya di UGD ya. Hati-hati prognosis jelek ya. Atau pada saat mungkin ini kita mengerjakan endoskopi ada bleeding ya. Ini paling sering biasanya saya dapatkan itu pada kasus varises ya, varises esophagus ya. Atau adanya bleeding dari ulkus yang besar atau bleeding dari pembuluh darah yang mancur, jadi nyemprot. Jadi kalau kita lihat di endoskopi itu pembuluh darahnya mancur, wah ini prognosisnya jelek seperti itu. Biasanya membutuhkan pembedahan. Nah, kemudian jangan lupa ini tadi saya sampaikan lakukan assessment ya. Assessmentnya apa? Ada cara yang paling gampang pakai skor Glasgow Blatchford score ya. Nah, screeningnya gampang, cek pulse ya. Kalau nadinya kurang dari 100, tensinya di atas 110 ya, ureanya normal, HB-nya bagus ya, semua ini terpenuhi, berarti ini tidak urgent ya, bisa dilakukan rawat jalan, tetapi mungkin kontrolkan ke poli untuk pemeriksaan endoskopi gitu. Tetapi kalau ada gangguan dari salah satu, nanti di belakang ada skor, Blatchford score ya. Kalau ada gangguan, lakukan asesmen lanjutan dengan ROCAL score ya. Jadi ROCAL score itu untuk melakukan asesmen apakah ini high risk untuk perdarahan atau low risk untuk perdarahan ya. ROCAL score juga simpel, jadi dia dari usia, apakah ada shock dan apakah ada komorbid seperti itu. Nanti ada komplit ROCAL score itu kalau sudah dilakukan endoskopi. Tapi buat Anda, dokter umum dan yang di UGD cukup ini aja. Ya. Kalau ROCAL-nya lebih dari 2, itu high risk. Jadi opnamkan. Seperti itu. Kalau ROCAL score-nya 0, 1, atau 2, mungkin low risk. Ya, lihat kondisi masih bisa dilakukan rawat jalan. Jadi, ya. Oke, nah ini Blatchford score tadi yang saya bilang ya, kadar kreatinin, HB, kemudian tensi, heart rate, melena, sinkop, hepatic disease, cardiac failure. Jadi ini semua harus 0 ya. Kalau semuanya 0 ya artinya tidak ada di sini, normal-normal saja, itu berarti bisa rawat jalan, kontrolkan berpoli. Tetapi kalau ada salah satu ya, lakukan assessment menggunakan ROCAL score ya. Nah, ini ROCAL score ya. Tadi usia, shock, comorbid ini untuk yang di UGD ya. Untuk yang di dokter umum lah saya seperti itu ya. Lihat ROCAL score-nya. Kemudian kalau nanti sudah dilakukan endoskopi baru kita bisa tambahkan dia. Ini cara-cara yang simpel untuk mungkin Anda bisa pakai gitu ya untuk melakukan assessment awal pasien upper GI bleeding. Nah, sudah disepakati dari beberapa jurnal bahwa Blatchford score itu sensitivitasnya tinggi ya daripada ROCAL score untuk screening. Jadi artinya kita tidak sampai terlambat dalam merujuk pasien ya untuk mengidentifikasi pasien-pasien high risk ya. Dan Blatchford score juga bisa dipakai untuk melihat mana pasien yang perlu segera di endoskopi, mana yang tidak.
Nah, tadi lanjutan tata laksana ya, jangan lupa kasih oksigen. Untuk IV fluid pakai cairan resusitasi ya. Dan jangan lupa kalau kita melihat perdarahan atau kita tahu pasiennya HB-nya rendah, langsung siapkan transfusi ya. Kemudian tetap evaluasi RW ya dan resiko-resiko aspirasi terutama pada perdarahan yang masif. Rawat di ICU bila ada indikasi ya kalau hemodinamik tidak stabil di ICU ya. Transfusi berdasarkan status hemodinamik ya. Jadi sebetulnya tergantung kondisi. Jadi untuk transfusi kalau hemodinamik stabil kita tidak perlu masif transfusi. Tetapi kalau hemodinamiknya tidak stabil kita harus lakukan masif transfusi ya. Dan PRC boleh 1 labu per hari atau maksimal 2 labu per hari. Kalau ada perdarahan bisa dikombinasi untuk FFP, apalagi yang prolong dari FH, dan juga untuk yang kadar trombosit kurang dari 50 juga dipertimbangkan untuk transfusi trombosit. Nah ini indikasi untuk transfusi ya. Pada pasien-pasien high risk ya harus dilakukan transfusi, misalnya orang tua ya. Atau ada komorbid. Tapi targetnya itu hanya hematokritnya 30%, jadi di atas 8 saja. Kalau yang usia muda malah kita tidak perlu terlalu agresif ya. Tapi dengan catatan ini hemodinamiknya stabil ya. Pasien dengan varises juga sama. Jadi dengan varises ini dikatakan bahwa HB-nya juga cukup 8. Karena ada trial yang menyatakan di saat kita melakukan masif transfusi atau HB segera dinaikkan sampai lebih dari 8, malah justru memicu perdarahan. Atau kalau kita lihat tadi gambaran varises dari esofagus di mana dindingnya tipis ya, pada saat terjadi sudden increase peningkatan yang mendadak dari tekanan di vena porta, malah justru memicu untuk perdarahan seperti itu. Kalau ada active bleeding, tambahkan tadi FH ya, TC mungkin ya. Dan juga ini kalau ada bisa dipertimbangkan untuk pemberian fibrinogen. Ya. Tapi biasanya kita jarang, kita cukup FFP dan juga TC jika perlu. Nah ini selanjutnya bagaimana dengan pemasangan NG tube ya, NGT ya. Ini sebenarnya masih menjadi polemik, kontroversi, tetapi buat saya semua tergantung tujuan. Kalau tujuannya kita ingin mengidentifikasi ya, apakah benar terjadi perdarahan saluran cerna bagian atas ya, kita pasang NGT. Dan NGT ini juga membantu untuk memonitor perdarahannya masih aktif atau tidak aktif ya. Dan juga pada kondisi tertentu, misalnya pada pasien dengan sirosis, NG tube ini pemasangan NG tube bisa berfungsi untuk kumbah lambung. Jadi tujuannya untuk meremove gastric content ya, membuang sisa perdarahan yang nanti kalau tidak kita buang itu beresiko untuk memicu terjadinya peningkatan kadar amoniak dan pasiennya nanti bisa tidak sadar ya, bisa terjadi encephalopati ya. Dan juga adanya kumbah lambung ini, pemasangan NG tube ini bisa membantu untuk istilahnya dekompresi, jadi mengurangi tekanan dari dinding perut seperti itu, dinding lambung ya. Nah ini jadi gastric lavage semua tergantung indikasi ya. Kita pakai NG tube aja, pakai SPED 50 cc ya, pakai NS. Ini kalau orang keracunan baru pakai activated charcoal, kalau enggak ya udah kita pakai NGT aja. Posisi pasien dimiringkan ya, kemudian kita masukkan menggunakan NS, kemudian nanti setelah itu dialirkan atau mau disuction seperti ini. Jadi bisa pakai NG tube ya, diisi pakai NS mungkin 150 ya atau sampai 200 ya. Kemudian kita tunggu dulu, kemudian dialirkan bisa tiap 2, 4 atau 6 jam tergantung perdarahan. Tapi biasanya normally kita lakukan kumbah lambung itu tiap 6 jam ya, 6 sampai 8 jam. Nah, kalau sisanya yang dialirkan itu masih merah atau keruh berarti masih perdarahan. Tapi kalau sudah mulai jernih ya atau tinggal stall cell biasanya berarti perdarahan sudah resolve ya.
Nah, pasien setelah kita lakukan assessment, pasien boleh dipulangkan kalau ini tadi. Jadi blood score-nya dia 0, ya. Usianya muda. Terus hemodinamiknya stabil, nggak ada komorbid, ya. Dan kita nggak ngelihat pasiennya itu ada muntah darah beneran, ya. Stabil, pasiennya boleh tidak diopnamkan, boleh dipulangkan, tapi tetap dikasih note untuk kontrol ke poliklinik, ya. Dan dikatakan ini adalah konsensus dari APASL untuk non-variceal GI bleeding, ya. Dikatakan untuk pasien-pasien dengan perdarahan, endoskopi harusnya segera dilakukan saat kondisi hemodinamiknya itu sudah stabil, ya. Karena kan tadi kita pengen tahu ini etiologinya apa, jadi supaya pengobatannya pas, ya. Sehingga untuk menentukan endoskopi akut GI bleeding setelah stabil, rencanakan untuk endoskopi. Nah, dari endoskopi ini nanti kita bisa lihat apakah pasien high risk atau pasien low risk. Kalau pasien low risk ya dengan high clinical risk ya kita opnamkan. Kalau pasiennya low risk ternyata di endoskopi aman, nggak ada apa-apa, bisa segera dipulangkan atau rawat jalan. Nah, kalau pasien high risk, misalnya pasien varises atau ulkus dengan active bleeding, ya, kita harusnya melanjutkan dengan endoskopi terapi, ya. Kita lanjutkan dengan endoskopi terapi. Kalau pasiennya high clinical risk, dirawat di ICU. Kalau low clinical risk, di ruang biasa. Nah, kembali ke adverse prognosis score tadi yang saya bilang usia lanjut, apakah ada komorbid, apakah ada active bleeding, seperti itu, kita lakukan assessment. Nah, kalau faktor prognosisnya itu multiple, banyak, pasiennya dirawat di ICU. Ya, apa tata laksana non farmakologi dulu, transfusi dan sebagainya, kemudian lakukan urgent endoskopi. Ini kita bicara ideal ya, walaupun realitanya juga tidak ideal, bahkan di Saiful Anwar juga tidak ideal ya untuk urgent endoskopi kurang dari 12 jam itu kita belum bisa kerjakan ya. Kalau pasiennya usia tua ya atau adverse event-nya hanya beberapa, mungkin kita bisa lawan di ruang biasa, tetap lakukan tata farmakologi, kemudian ya endoskopinya bisa elektif lah, misalnya seperti itu. Ya. Kalau pasiennya stabil ya. Tetapi memang butuh dirawat, mungkin HB-nya turun dan sebagainya, bisa di ward biasa, ya. Kemudian endoskopinya juga bisa direncanakan secara elektif, ya. Nah, ini sekedar pengetahuan untuk klasifikasi perdarahan kalau non variceal bleeding atau classification, ya. Ada grade 1 sampai grade 3. 1 ini yang parah, 3 ini yang ini gambarnya mungkin mohon maaf agak nggak jelas, cuman yang ini menunjukkan ulkus dengan perdarahan aktif, perdarahannya itu mancur, jadi nyemprot seperti kran itu ya. Ini Forest 1A ya. Atau ini yang clean base ya. Jadi ini ada ulkus, kemudian tengahnya kayak kuning gitu, jadi sudah perdarahan. Bisa. Sudah resolve ya. Nah, ini mungkin gambarnya lebih jelas nih. Jadi ini Forest 1A active bleeding, jadi ada luka terus ada perdarahan yang nyemprot ya. Kalau yang ini adalah non bleeding tapi kelihatan pembuluh darah ini. Nah, ini pembuluh darahnya kelihatan. Ini beresiko kegesek makanan yang kasar sedikit dia bisa bleeding. Apa bisa aja ulkus yang ketutup clot seperti ini ya. Clot ketutup clot ya. Ini Forest grade 2. Ini Forest 2B. Jadi sudah baik sih, tetapi dia ada dot, ini masih ada hitam-hitamnya itu, ini masih pembuluh darah ya. Kalau yang sudah stabil adalah Forest grade 3, di mana ini ulkusnya clean base, jadi sudah tinggal proses pemulihan saja. Nah, ini sudah tidak perlu omeprazol IV dan ini sudah bisa oral ya. Semakin tinggi forestnya, jadi semakin awal, jadi Forest grade 1, 2 ini dia resiko untuk rebleeding dia lebih tinggi. Nah, tata laksananya bagaimana kalau non variceal ya, kita obatnya ya PPI seperti itu. Any PPI mau merek apapun kita bisa berikan ya. Kalau memang active bleeding kita berikan IV dengan dosis seperti ini, ada bolus diikuti dengan infusion.
Tetapi kalau stabil ya, apalagi kalau sudah kita endoskopi dia apa namanya grade 3, kita bisa lakukan kita berikan oral saja. Nah, kalau variseal ya, variseal tadi kita bisa pasang NGT untuk kembang lambung ya. Dulu ada balon tamponade, tapi saya rasa ini tidak familiar sekarang dikerjakan karena kita bisa biasanya kita langsung switch ke terapi endoskopi dengan dilakukan ligasi. Nah, obatnya, nah ini tadi yang mungkin barangkali di sini ada Ibu Direktur dan juga sejawat sekalian yang harap dipahami bahwa kalau varises itu obatnya cuma satu, jadi kita bisa kasih golongan somatostatin atau octreotide. Sebetulnya varises itu kalau dikasih PPI menjadi kurang bermakna gitu ya. Jadi makanya ini penting sekali peran sejawat sekalian yang ada di UGD untuk men-screening is it variseal atau non variseal gitu ya. Terus kemudian kalau variseal lebih baik kita segera lakukan terapi endoskopi dengan ligasi. Oke. Nah, ini sekedar apa namanya screening, sekedar sharing untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan saluran cerna bagian bawah. Biasanya dia lebih simpel ya. Resusitasi kalau memang tidak stabil, lakukan pemeriksaan penunjang ya. Ya kemudian tergantung penyebab. Kalau hemoroid ya mungkin kita perlu konsul bedah. Kalau misalnya malignansi ya kita lakukan tata laksana. Bukan itu gambarnya mana? Kok bisa sih? Ya kita kasih obat. Jadi Nah, ini contoh terapi. Ya Allah. Bisa kita ya. Kalau perdarahan ya ini pada divertical atau pada ulkus ini kita bisa lakukan epinephrine injection atau kita solder. Jadi kayak di solder pakai heater proof itu atau kita lakukan clipping hemoclip. Ya ini sementara kalau di RSSA bisa dikerjakan, kalau di Lavalet semoga coming soon segera bisa dilakukan. Nah, kalau penyebabnya varises, ya ini yang kita lakukan ligasi. Ini lebih familiar daripada pemasangan tamponade ya. Jadi prinsipnya diikat. Jadi pembuluh darah yang mudah pecah, yang melebar itu kita ikat menggunakan alat. Semua ini per endoskopi. Ya. Nah, sehingga take home message mungkin dari saya untuk sejawat sekalian yang bertugas di garda terdepan di PD, di fase 1 misalnya, kalau punya pasien dengan perdarahan saluran cerna, tetap resusitasi dulu ya. Lakukan assessment, berikan obat-obat farmakologi yang mungkin ada ya, atau kalau memang kita sudah tahu penyebabnya, kita perlu lakukan terapeutik endoskopi ya dilakukan dan kemudian kita follow up. Nah, jadi setiap ada GI bleeding, lakukan evaluasi awal stable atau tidak stabil ya. Kalau stabil, bedakan apa upper atau lower ya. Kalau upper kita tinggal lihat penyebabnya apa ya. Is it variseal atau non variseal. Kalau lower ya juga dilihat apa penyebabnya kolon atau anorekta. Kalau tidak stabil, lakukan tata laksana awal ya resusitasi ya, resusitasi mungkin rujuk ya, resusitasi rujuk ya. Kalau punya PPI IV boleh kalau kita penyebabnya non variseal bisa kita kasih. Kalau variseal obatnya octreotide atau somatostatin ya. Kemudian tamponade ini tidak familiar ya, mungkin tidak perlu ya. Tapi yang bisa Anda lakukan pasang NG tube untuk evaluasi perdarahan dan juga mungkin untuk endoskopi. Untuk apa? Evaluasi dan definitifnya dengan endoskopi. Nah, ini algoritmanya, jadi upper GI bleeding, ulcer, atau variseal ya. Atau mungkin Mallory phase tear, ini biasanya pada orang hamil muda, mual muntah, seperti itu ya. Jadi yang mual muntah hebat, tetapi ini sangat jarang. Dan kemudian ya tata laksananya mengikuti. Ya. Kalau yang lower, ya ini tadi, biasanya lihat hemodinamiknya aja. Kalau nggak stabil, upper endoskopi dulu, gitu ya. Karena biasanya, kalau upper endoskopi, kenapa perlu upper endoskopi? Karena pada perdarahan saluran cerna atas yang hebat, yang masif, di mana transit time dari usus itu jadi cepat, maka keluarnya bisa hematochezia, jadi bisa sampai darahnya itu masih segar, padahal penyebabnya di atas, gitu ya. Lalu kemudian kolonoskopi ya, kalau untuk lower GI kan kita lakukan kolonoskopi dan untuk mengevaluasi penyebab lanjutan.
Dan ingat, early decision ini untuk teman-teman yang ada di triase ya, Anda harus menjadi screening pertama. Pasiennya mau diopnamkan atau mau dipulangkan, ya. Terus kemudian misalnya diopnamkan di ICU atau ruang biasa, ya. Terus ini kondisi emergensi yang perlu segera diendoskopi atau enggak seperti itu. Perlu konsul bedah atau tidak. Nah, ini hal-hal yang perlu Anda pikirkan, ya. Kemudian terkait dengan di ruang intensif ya, kita lihat perlu dipasang NGT atau tidak, perlu dipasang CVC atau tidak, pasang kateter atau tidak ya. Dan untuk tata laksana umum, ini pasiennya gangguan RW enggak, perlu pasang ETT atau tidak, perlu transfusi PRC atau enggak ya. Atau mungkin yang lain FFP, dikasih PPI atau dikasih octreotide. Nah, itu hal-hal yang perlu Anda pikirkan. Dan terkait untuk kepentingan endoskopi, kita akan putuskan perlu emergensi atau tidak ya. Upper ya endoskopi atau kolonoskopi ini sering banget, bahkan sering untuk PPDS itu masih keliru-keliru gitu saat meminta rujukan gitu ya. Perlu dilakukan endoskopi terapi atau tidak, atau barangkali perlu modalitas khusus ya. Saya kira mungkin perlu ditambah lagi ya kalau terkait dengan kondisi kita, ini di cover BPJS atau enggak gitu ya barangkali ya. Oke. Dan satu lagi ini saya mohon izin, ini dulu zamannya Dokter Titin, saya izin memvideokan kegiatan di ruang endoskopi, tapi hanya sebentar saja. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan semoga bisa disetel. Coba saya cek dulu. Oke, bisa. Nah, tadi ada dikit. Ya, baik. Saya dan saya izin ini Bu Direktur dan Mbak Moderator. Nanti setelah kepada panitia untuk bicara ya. Salah satu buku yang kami tulis juga ini terkait dengan tata laksana terbaru kelainan di bidang gastroenterologi dan hepatologi. Tapi kalau yang lain nanti demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Oke. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Siva selaku pemateri yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan saya rasa sangat membantu untuk kami di dalam pelayanan kepada pasien. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, untuk yang belum mem-mute mic-nya mohon di-mute terlebih dahulu agar nanti Dr. Siva dan teman-teman yang lain bisa dengar pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih untuk sudah di-mute-nya teman-teman. Baik, Dr. Siva, ini kalau di grup chat sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan ketika panjenengan tadi sedang menyampaikan pemaparan materi. Nah, ini saya coba untuk membacakan sementara 3 pertanyaan dulu ya dokter. Nanti kita pilih 3 dari beberapa terlebih dahulu.
Bila memang waktunya mencukupi, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi, dokter. Ini saya bacakan dulu. Jadi nanti mekanismenya saya bacakan satu pertanyaan, dokter. Nanti kemudian untuk langsung dibahas agar teman-teman semua yang ikut mendengarkan tidak bingung gitu ya, dok. Yang pertama, dari Dokter Mega, pertanyaannya, izin bertanya dokter, saya punya kasus pasien setiap tahun pasti timbul ulkus duodenum. Sejak umur 15 tahun sampai sekarang sudah 25 tahun, dok. Setelah berobat dengan spesialis gastro sembuh, tetap dicari dengan endoskopi hanya ulkus saja. Tapi dari mana ulkusnya tidak ketemu. Jadi pasien itu takut jika sudah bulan Agustus karena selalu terjadi pada bulan Agustus atau September. Yang ingin ditanyakan bagaimana bisa terjadi seperti itu dan bagaimana patofisiologinya bisa terjadi ulkus duodenum, dokter. Oke, ya. Jadi ini sudah tahunan gitu ya? Iya, nampaknya begitu, dok. Oke, ya. Baik, saya coba untuk menjawab ya, karena memang untuk menegakkan diagnosa mungkin kalau sudah pernah endoskopi dan sebagainya mungkin kita juga perlu lihat ya tampilannya. Namun kalau berdasarkan apa yang disampaikan bahwa jika memang ulkus duodenum ya berarti posisinya kan berarti di setelah gaster ya. Di setelah gaster ada beberapa faktor yang bisa memicu terjadinya ulkus secara umum ya, tukar peptik khususnya ulkus duodenum. Pertama tadi kan saya sudah sempat sampaikan bahwa mungkin itu NSAID gitu ya. Jadi kita mesti cek penggunaan obat, penggunaan jamu ya, seperti itu. Tetapi jangan lupa sekarang itu ada juga penyebab ulkus duodenum itu yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori ya. Jadi memang tidak terlalu banyak saya bahas karena kan kita bicara kegawatan ya. Jadi kita bicara tentang etiologi. Nah, jika ulkus ini selalu berulang keluhannya ya, kalau dilihat tadi kan ulkusnya tetap aja ya seperti itu. Berarti ini ulkus yang tidak menyembuh dengan pengobatan atau menyembuh kemudian kambuh lagi, maka saran saya mohon dipertimbangkan untuk pemeriksaan Helicobacter pylori. Nah, untuk pemeriksaan Helicobacter pylori itu jadi gold standarnya bukan yang ada di lab-lab itu ya, yang dengan pemeriksaan serologi, IgM, IgG, H. pylori itu bukan ya. Jadi gold standar adalah dengan pemeriksaan UBT, urea breath test. Jadi kita pasien ya disuruh meniup suatu kantong yang di situ sudah terisi material yang terlabel isotop C19, di mana isotop C19 ini untuk mendeteksi urease yang dikeluarkan oleh kuman Helicobacter pylori. Nah, jika terdeteksi, maka berarti itu gold standar, artinya sudah jelas bahwa penyebabnya adalah infeksi Helicobacter pylori dengan tata laksana yang berbeda. Jadi bukan seperti ya obat-obat lambung seperti biasa, ada namanya triple terapi untuk infeksi Helicobacter pylori. Itu satu. Atau yang kedua, bisa dilakukan pemeriksaan pada saat pasien dilakukan endoskopi. Jadi pada saat pasien dilakukan endoskopi, kemudian diambil biopsi di tepi ulkus ya, di tepi ulkus, kemudian biopsinya itu kita periksakan namanya flow test. Jadi itu untuk identifikasi secara cepat ya, rapid urease test ya, secara cepat untuk melihat apakah ada kuman H. pylori di tepi ulkus itu ya. Jadi jaringan biopsinya kita taruh di kayak plate-nya itu kayak pack test gitu loh. Jadi kayak ada kitnya atau kayak kitnya rapid antigen ya. Kita taruh di situ, kemudian ditetesi reagen, ditunggu selama 15 menit, kita lihat. Jika ada perubahan warna, ya nanti ada panduannya itu menjadi orange atau apa, itu berarti Helicobacter pylori-nya positif. Jadi saya kira kalau berulang tidak membaik dengan obat atau kambuhan, tapi saya nggak bisa komen kenapa tiap bulan Agustus atau bulan September seperti itu tadi ya. Mohon dipertimbangkan apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan untuk infeksi Helicobacter pylori. Itu mungkin Dr. Galuh.
Dr. Galuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, teman-teman, ini dari yang kedua, Dr. Aten Aswari Putra menyampaikan, Dok izin bertanya, bagaimana penata laksanaan pasien dengan upper GI bleeding dengan kondisi shock, namun pasien dengan gangguan ginjal, jadi pasiennya dengan CKD, Dok. Bagaimana pendekatan terapi cairannya? Ya, baik. Terima kasih. Saya mencoba menjawab ya. Jadi tata laksananya ya sama seperti pasien shock pada umumnya. Jadi kalau CKD kita takut overload ya, berarti Anda harus koreksi lewat CVC ya, central venous catheter ya. Dari situ ya, kemudian deteksi source bleeding-nya ya, pasang NGP untuk melihat apakah aktif bleeding atau tidak ya. Karena Anda akan mesti lihat kalau CKD biasanya cenderung HB-nya rendah. Jangan sampai istilahnya keliru bahwa HB-nya rendah ini karena mungkin perdarahannya gitu ya. Kita tetap harus mengingat bahwa ini pasiennya CKD ya. Tetap lakukan resusitasi. Pilihan cairan saya tetap menyarankan kristaloid ya. Mungkin dia bisa pakai RL seperti itu. Kemudian NGT boleh pasang NGT, kemudian Anda lihat setelah dipasang NGT apa cairan yang keluar ya. Kalau cairannya normal, cairan lambung biasa, berarti kan mungkin ada penyebab lain yang harus kita lihat. Tapi jika keluarnya clear blood ya, clear blood berarti itu kan perdarahan akut ya. Kita lakukan tata laksana seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Kalau CKD dan tidak ada stigmata sirosis, kita pikirkan dua, berarti ulcer atau gastritis erosif ya. Biasanya pada pasien-pasien CKD kan sering karena penggunaan heparin ya, pasien cenderung untuk bleeding. Jadi kan sebenarnya bleedingnya sebetulnya related dengan heparin induce ya. Kita kembali lagi, pokoknya tata laksana awal hukumnya itu resusitasi. Kemudian setelah Anda stabilisasi, itu kemudian diagnosis. Harus ada working diagnosisnya seperti itu. Mungkin begitu dari saya. Oke, Dokter. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga dari Dr. Abdul Rohim. Ini menanyakan bagaimana membedakan perdarahan dari lambung atau dari esofagus. Kemudian ini dari beliaunya ada dua pertanyaan ya, Dokter. Pertanyaan yang kedua, sarana prasarana dan sumber daya manusia apa yang dibutuhkan agar rumah sakit bisa melakukan sclerosing terapi perdarahan esofagus, Dok? Ya, baik. Terima kasih Dr. Rohim atas pertanyaannya. Jadi secara non endoskopik kita nggak bisa, Dok, membedakan perdarahan ini dari esofagus atau dari lambung. Karena perdarahan dari esofagus ya, dia turun ke lambung juga gitu, Dok. Sehingga pada saat mungkin dia dimuntahkan atau pada saat BAB sama juga. Dia melena juga seperti itu. Jadi memang sebaiknya kalau untuk membedakan apakah ini perdarahan dari esofagus atau lambung, memang kita harus lakukan endoskopi, Dok, seperti itu. Sama juga sih kalau misalnya dipasang NGT juga sama-sama, Dok. Dia bisa clear blood atau dia bisa seperti kopi ya. Yang bisa dibedakan itu dengan lower atau misalnya perdarahan usus halus. Nah, kemudian terkait dengan apa sumber daya yang diperlukan untuk sclerosing terapi. Nah, kembali lagi, Dok, tujuan sclerosing terapinya ini diagnosisnya pada kelainan apa? Misalnya kelainan esofagus. Kalau sekarang kelainan esofagus yang mau di sclerosing itu adalah varises, saat ini kita tidak menganjurkan untuk sclerosing, Dok. Jadi saat ini kita lebih mengarah pada terapinya dengan ligasi. Jadi dengan kalau penyebabnya varises, untuk menghentikan perdarahan varises, kita menggunakan ligasi. Jadi menggunakan rubber band, jadi seperti diikat seperti itu, Dok. Nah, kenapa kita nggak diarahkan untuk sclerosing? Karena pertama, resiko dari sclerosing itu efek sampingnya tinggi. Terus yang kedua, aksesorisnya, jadi sclerosing ini sama dengan kalau kita melakukan injeksi pada varises fundus, Dok. Jadi di daerah lambung, kan itu nggak bisa diikat. Jadi kalau varises di lambung, kita nggak bisa ikat. Kita lakukan sclerosing terapi. Nah, sclerosing terapi pada varises fundus ya, itu
yang harus dipersiapkan injektornya itu adalah sekali pakai, Dok. Jadi begitu kita pakai langsung buang karena injektor yang kita sclerosing agent yang kita pakai itu berupa glue, jadi kayak lem gitu, Dok. Kalau begitu setelah dipakai kita nggak bisa gunakan lagi injektornya itu. Dan yang kedua sangat terkait dengan jam terbang dari yang mengerjakan. Karena jika terlalu dekat dengan lensa lensa dari endoskopi itu, Dok, maka dia bisa damage, bisa merusak lensa. Merusak lensa berarti skopnya itu nanti juga terbuang, tidak bisa terpakai, misalnya seperti itu. Terkait dengan sclerosing lebih familiar atau lebih banyak dikerjakan pada kelainan lower, Dok. Jadi pada hemoroid misalnya seperti itu. Itu masih familiar kita kerjakan untuk sclerosing terapi dan relatif lebih istilahnya efek sampingnya lebih sedikit, Dok, dibanding saat kita mengerjakan untuk kasus-kasus di esophagus. Mungkin begitu. Dokter Galuh masih mute. Oh iya, mohon maaf dokter. Jadi ternyata masih mute memang. Ya dokter, ini tadi sudah pertanyaan yang ketiga. Ternyata kalau dari grup chat masih ada beberapa pertanyaan yang lain ya dokter. Dan kita nampaknya masih memiliki sisa waktu. Jadi kita lanjut dulu ya dokter. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Dokter Sri Purwani. Izin bertanya, apakah pasien dengan ulkus upper GI tract bisa sembuh total, Dok? Baik, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Jadi pertama kembali lagi tergantung penyebab, Dok. Kalau penyebabnya NSAID ya atau infeksi H. pylori tadi seperti saya sampaikan bahwa saat kausanya diatasi dan tidak berulang lagi maka bisa sembuh. Jadi tergantung dari gradingnya tadi, Dok. Yang sering adalah penyebabnya kalau misalnya ulkus ini related dengan malignansi, maka itu menjadi sulit untuk sembuh seperti itu. Tapi jika misalnya ulkus karena NSAID gitu ya, dan kemudian kita udah berikan terapi, pasiennya mau patuh ya untuk tidak mengulang minum-minum seperti itu lagi, rata-rata sembuh, Dok. Karena lambung kita ini punya kemampuan untuk regenerasi yang baik. Walaupun durasinya sekitar 8 sampai 12 minggu, jadi makanya kalau orang sakit mah itu ya harus agak sabar lah. Jangan bosan-bosan ketemu saya gitu ya. Walaupun kadang yang saya perlu sampaikan nih mumpung ada Bu Direktur dan yang lain itu saya juga heran kenapa kalau obat lambung itu kalau persepan saya cuma dikasih seminggu. Jadi pasien saya itu jadi antri karena obatnya cuma seminggu. Padahal kalau untuk kasus ulkus itu kan sebenarnya sesuatu yang kronis. Jadi pengobatannya itu ya mestinya itu tadi minimal itu 8 sampai 12 minggu gitu ya. Ini di luar konteks, tapi maksudnya menceritakan bahwa ada kasus-kasus yang tidak bisa dalam waktu singkat. Salah satunya adalah ulkus. Tetapi ulkus itu bisa sembuh. Demikian, Dokter Galuh. Oke, begitu nggih, Dokter? Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya, Dokter, ada dari Abdul Ghafur menanyakan jika pasien masuk ke IGD dan ada perdarahan saluran cerna, bagaimana penempatan dari asam tranexamat, Dok? Dan kapan di stop? Begitu, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tranexamat ini sebetulnya kalau saya bilang penenang untuk dokternya gitu ya. Jadi karena sebetulnya kok saya yang di-mute. Jadi rule-nya itu adalah satu, saat ada perdarahan saluran cerna, stabilkan dan pikirkan di mana kausanya. Jadi kalau secara guidelines tidak ada rule untuk pemberian asam tranexamat ya. Tetapi ya itu tadi kan biasanya kita ya untuk penenang saja. Jadi penenang dokternya kasih Tranex. Tetapi lebih tepat lagi adalah kita memberikan terapi sesuai dengan kausa. Ya. Demikian, Ibu Moderator. Ya, Dokter. Untuk yang berikutnya, Dokter, ini ada dari Dokter Mega lagi. Beliaunya izin bertanya, bagaimana seseorang bisa timbul ulkus gaster
dan walau awal tidak ada gejala dan riwayat keluarga. Mohon sarannya, Dok. Ya, jadi kembali lagi ini ke patofisiologi, Dok. Jadi patofisiologi terjadinya ulkus itu adalah jika kalau kita lihat kuliah zaman dulu yang masih valid sampai sekarang itu adalah gambar timbangan itu, Dok. Harus ada keseimbangan antara faktor agresif dengan faktor defensif, ya. Jadi faktor defensif itu apa ya? Mukosa lambung, kadar bikarbonat, ya enzim-enzim gitu ya. Itu yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi di sisi lain ada faktor agresif, Dok. Faktor agresif itu misalnya tadi infeksi H. pylori, NSAID, ya, hormon-hormon lain yang ada di tubuh kita, HCl, ya. Belum lagi mungkin infeksi sistemik dan sebagainya yang istilahnya itu nanti kalau antara faktor agresifnya dengan defensifnya itu tadi tidak seimbang, maka itu bisa terjadi ulkus, ya. Nah, tahapan untuk menjadi ulkus itu sebetulnya, Dok, mulai dari erosi dulu, gitu ya. Jadi mukosa normal, ya, dia erosi dulu. Dimana kalau erosi itu levelnya hanya sampai di daerah mukosa. Nah, di saat level kerusakan dari mukosa lambung itu sudah dibawa dari lapisan mukosa, jadi udah mulai di submukosa atau bahkan serosa, maka itu disebut dengan ulkus, seperti itu, Dok. Jadi kenapa kalau dulu nggak apa-apa, terus kemudian tiba-tiba barangkali di endoskopi atau di diagnosa ada ulkus, ya berarti kita mesti mundur lagi nih. Kita harus melihat apakah mungkin ada faktor-faktor agresif yang mengganggu, ya sehingga terjadi ketidakseimbangan. Faktor usia, tambah usia, ya istilahnya lapisan dari mukosa lambung kita menjadi lebih tipis, ya, karena ada defisiensi vitamin dan sebagainya. Nah, otomatis kan faktor defensifnya berkurang. Tapi di sisi lain pada usia tua itu coba kita lihat ada polifarmasi, ya, kemudian mungkin ada obat-obat NSAID dan sebagainya yang memicu bahwa dulunya nggak ada ulkus, sekarang bisa jadi ulkus, gitu. Ya, Dokter. Baik. Dari Dokter Siva, ini ada beberapa pertanyaan lain, cuman mungkin kita belum bisa bahas satu persatu lagi ya, teman-teman. Nanti mohon maaf karena akan ada serangkaian acara yang lain dan waktunya belum mencukupkan, sehingga sementara pertanyaan yang bisa kita bahas ini dulu. Terima kasih banyak kepada Dokter Siva Mustika untuk materinya yang sangat luar biasa, Dokter. Ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama dok yang ada di lapang yang biasanya sering langsung terpapar pasien gawat darurat, sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih untuk kita agar nanti ketika pasien datang kita bisa menangani dengan lebih cepat dan tepat, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Berikutnya, serangkaian acaranya akan saya kembalikan pada host terkece kita hari ini, sekali lagi, Mas Hendra. Silahkan kepada Mas Hendra. Baik, thank you, Dr. Galuh. Dr. Siva, matur nuwun, istimewa selalu ya, Dr. Siva ini ya. Jadi auranya itu selalu memberikan mempesona, sungguh mempesona itu ya. Dokter, banyak sekali chat yang masuk, dokter, yang minta materinya Bu Dokter, bagus sekali, minta materinya tadi kita mungkin sudah minta izin ya, seandainya diizinkan, tadi sudah dikonfirmasi dengan oleh Dokter Maya juga, memang seandainya diizinkan, bisakah diberikan materinya atau mungkin bagaimana cara beli bukunya tadi, Dokter? Ada juga yang tanya, mungkin bisa dikonfirmasi ulang untuk mendapatkan bukunya tadi, bagaimana, Dokter? Oh, enggak, kalau materi nanti saya share, saya kasih, nggak apa-apa. Kalau buku saya punya gratis untuk 3 orang, silahkan, tergantung Mas host mau dikasih ke siapa. Kalau yang lain yang belum beruntung, silahkan cari di UB Press, buku kami ada di sana. Ya. Siap, thank you dokter. Wah, alhamdulillah ya, semoga Dokter Siva, tepuk tangan Dokter Maya, saya juga ikut. Thank you Dokter Siva ya. Barakallah, semoga ilmunya semakin bermanfaat. Dokter Siva diberikan umur, usia yang panjang, yang barokah, banyak waktu ya untuk di lain waktu. Semoga kita tetap bisa sharing-sharing lagi bersama teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, atau mungkin teman-teman yang ada di luar sana yang hari ini belum sempat hadir di Zoom kita kali ini. Bisa follow Instagram Rumah Sakit Lafalet @rs_lafalet ya teman-teman. Karena di sana kita akan update jadwal kita untuk Zoominar
nanti ke depan semoga bertemu lagi dengan Dokter Siva, dipastikan ya. Kemudian tadi highlight-nya jangan lupa karena Dokter Siva prakteknya di Rumah Sakit La Valette, guys. Itu yang paling penting ya. Baik, itu jadi untuk teman-teman sejawat dokter yang ingin mendapatkan bukunya tadi sudah dikasih 3 gratis. Baik, nanti akan kita undi kalau begitu dokter ya. Mohon izin akan kita berikan kepada yang hadir di Zoom ini. Nanti kita akan undi siapa yang mendapatkan 3 buku secara gratis dari Dokter Siva. Tepuk tangan ya. Kemudian dari manajemen Rumah Sakit La Valette akan membagikan ya, dari tim kami akan membagikan pulsa ya sebesar 25.000 bagi 5 pemenang. Itu berarti ada 5 pulsa dan juga ada 3 buku. Wah, asik. Kemudian untuk teman-teman yang hadir di sini, teman-teman sejawat, Rumah Sakit La Valette juga memiliki endoskopi ya, yang dioperatori, dipiloti langsung oleh Dokter Siva Mustika. Ya, nanti bisa dilihat di Instagram kami ya, jadwal beliau dan update beliau di web kami di rumahsakitlavalette ya .com juga ada semua jadwalnya. Monggo nanti bisa konsultasi, bisa melihat jadwal atau nanti bisa sharing jika ada pasien yang membutuhkan. Monggo bisa bekerja sama dengan Rumah Sakit La Valette, tentunya langsung dengan Dokter Siva Mustika. Begitu Dokter Siva? Mungkin untuk closing statement, seandainya dokter sebelum meninggalkan ruang Zoom, monggo Dokter Siva. Ini masih ada 139 partisipan dokter, masih setia menunggu. Monggo untuk closing statement-nya dokter, kami tunggu. Dokter Siva silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Hendra. Jadi sebagai closing statement dari saya terkait dengan perdarahan saluran cerna atas ya. Ya sekarang kita sedang per-COVID-an, tapi jangan lupa bahwa penyakit saluran cerna bagian atas ini, terutama perdarahan saluran cerna ini merupakan salah satu kegawatan yang mungkin tidak langsung datang ke kami sebagai konsultan atau internis, tapi barangkali hadir di tempat praktek sejawat sekalian. Maka cara yang simpel, Anda harus melakukan screening dulu ya. Kemudian jika menurut Anda perlu untuk dilakukan penegakan diagnosis segera, jangan lupa di La Valette sudah ada endoskopi, dan endoskopinya juga bisa di-cover oleh BPJS ya. Jadi tata laksananya mungkin alurnya nanti bisa langsung ditanyakan kepada manajemen rumah sakit. Namun menurut saya semakin awal kita mendeteksi suatu penyakit, khususnya di kasus perdarahan saluran cerna ini, maka kita akan menolong pasien dan mempercepat untuk kesembuhan. Demikian mungkin dari saya, Mas Hendra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sukses La Valette. Thank you, Dokter Siva. Wah, keren sekali ya. Dokter Siva, terima kasih ya. Tetap semangat, tetap sharing ya. Beliau sangat murah sekali, apalagi bisa sharing seperti ini tidak pelit ilmu ya. Karena ada beberapa yang, materinya jangan dibagi. Tapi kalau beliau, tak kasih buat kalian gitu ya. Terima kasih Dokter Siva. Sekali lagi, monggo bila Dokter Siva ada halangan, ada keperluan lain, bila ingin undur diri, monggo dokter. Terima kasih sekali lagi. Kami berharap di lain waktu Dokter Siva mau ya berbagi lagi, bersedia jika kita undang kembali untuk sharing-sharing ilmu. Terima kasih Dokter Siva. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Salam dokter. Baik. Terima kasih Dokter Siva. Waalaikumsalam. Baik teman-teman yang masih ada di ruang Zoom 138 orang ya. Ada beberapa tadi yang mengajukan pertanyaan mungkin belum sempat terjawab. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena memang durasi katanya ya. Katanya teman-teman itu ada durasi. Cuman ada beberapa pertanyaan tadi antusias sekali dari tadi saya baca ya dari Pak Eko ya, tetap akan kami bantu ya, akan kami jawab melalui chat oleh dokter kami yang menjawab Pak, akan kami bantu untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa tetap memuaskan atau tidak menimbulkan kecewaan bagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, ini ya sudah di spotlight oleh teman-teman di IT. Beberapa media sosial kami yang bisa teman-teman follow untuk tetap kita bisa berbagi, kita menjalin informasi, menjalin silaturahmi ya, monggo. Ada di Instagram, ada RS La Valette. Kemudian di Facebook kami ada Rumah Sakit La Valette, pakai V ya.
lava. Ya, pakai V, jangan pakai Y ya. Kalau lava, oh maaf, pakai lava latte pakai V, betul ya. Kemudian latte, bukan YT ya. Kalau lava YT nanti kafe ya, yang baru ya di Kota Malang ya. Kemudian double T ya. Ada beberapa katanya kok enggak ada karena T-nya kurang ya. Rumah sakit La Valette memang kita ambil dari nama beliaunya ya. Leonard de La Valette yang menggagas ya, beliau dari Belanda. Memang tulisnya seperti itu ya. Kemudian di YouTube kami yang tadi belum sempat menyaksikan full atau datang di tengah-tengah karena kesibukan teman-teman semuanya, teman-teman sejawat dokter di seluruh Nusantara ya. Monggo ada di YouTube channel kami di Rumah Sakit La Valette. Kemudian web kami ada di www.lavallettehospital.com. Di sana ada profil dokter-dokter spesialis kami, ada dokter Siva juga, ada jadwal-jadwal praktek dokter, dan juga fasilitas layanan unggulan kami. Kemudian untuk webinar selanjutnya, informasi di Sabtu depan, teman-teman bidan semuanya bersama Dokter Naninita, maternal emergency, dan dengar-dengar juga sudah full book. Apa masih dibuka? Ya, coba nanti ya. Baik, terima kasih teman-teman. Langsung saja kalau begitu karena sudah 10 menit menuju closing. Jadi kita undi untuk pulsa dulu mungkin ya. Pulsa. Baik. Baik, bisa dibantu teman-teman untuk yang berhak memperoleh pulsa. Tadi sudah ada nomor ya. 25.000 ya. 25.000. Lumayan ya. Lumayan. Semoga nanti minggu depan bisa 50.000 ya. Kemudian selanjutnya lagi bisa 100.000. Wow, keren gitu. Baik, monggo bisa dibantu teman-teman untuk undian pulsa 5 orang yang beruntung. Kemudian untuk door prize buku dari Dr. Siva yang tadi disampaikan ada 3 orang ya. Jangan keluar dulu ya, masih ada 133 partisipan. Oke, lagi kami ingatkan jangan lupa isi link form absensi ya, form absensinya karena nanti panitia akan mengirimkan sertifikatnya melalui link absensi atau email yang sudah teman-teman masukkan di link absensi yang mulai awal hingga akhir mengisi link absensi ya, menandakan memang benar-benar mengikuti acara kami dari awal hingga akhir. Baik, begitu. Bisa sekali lagi mohon maaf bisa dibantu teman-teman untuk undiannya. Sekali lagi ada 5 ya, ada 5 orang yang nanti beruntung mendapatkan Mohon maaf, mood. MC-nya mood. Halo, oh, MC-nya mood ya. Thank you sudah diingatkan, terima kasih. Tadi pembicaranya yang di mood malah ya. Baik, sudah siap ini ya. Baik, untuk 5 orang yang beruntung mendapatkan pulsa dari panitia, monggo bisa di spin mulai sekarang 1 2 3. Monggo teman-teman. Bisa dimulai. Yuk, Mas Alif, sudah dapat namanya Mas Alif? Sudahkah dapat namanya, Mas Alif? Wow, ini dia. Teresiani Dai. Halo, masih adakah? Bisa dikonfirmasi? Bisa konfirmasi? Iya, halo, masih ada. Halo kakak, selamat pagi. Dari mana kakak?
Dari NTT. Oh, dari NTT. Selamat pagi NTT. Oh, di sana sudah siang ya. Baik, bisa dicatkan nomornya Kakak? Ya, bisa. Oke, thank you Kak Teresiani Dae. Thank you. Sudah mendapatkan 25.000 ya. Ditunggu nanti bisa bisa dicatkan nomornya ke chatroom ya. Nanti akan di record oleh panitia. Lanjut, Mas Alif. Wow, pulsa pertama ya dari didapat meluncur ke NTT ya. Pulsa pertama meluncur ke NTT. Ini dia, Teresiani Dae, Kakak Tere ya. Oke, close selanjutnya Mas Alif. Bisa dipercepat. Oke, siapakah dia? Kakak Ina Milki Amnun Istaufa. Nomor absen 170 ya. Adakah Kakak Ina? Halo, Kakak Ina. Ada dong. Inikah dia, Kakak Ina? Halo. Mana orangnya? Kakak Ina. Adakah? Masih ada Kakak Ina? Halo, Kakak Ina. Mungkin teman-teman ada yang nampak, yang melihat. Bagaimana ini? Skip? Apakah beliaunya sudah out? Kakak Ina? Oke? Skip ya? Oke. Mohon maaf Kak Ina, skip ya. Lanjut, Mas Alif. Oke, Kakak Harisma. Halo Kakak Harisma, selamat pagi. Menjelang siang. Masih adakah? Halo Kakak Harisma. Biar apa? Ada suaranya enggak? Tahu. Gedein ini. Halo, Kak Harisma masih ada di ruang Zoom? Moderator ke-mute, mohon maaf. Oke teman-teman, diputuskan dari teman-teman untuk yang memperoleh pulsa ya, yang tadi bertanya dan sudah dijawab oleh Dr. Siva, ada 5 orang ya, ada 5 orang. Bisa dikonfirmasi oleh teman-teman. Ada Dr. Mega. Ada Dr. Mega, ada Dr. Mute lagi. Ada. Alhamdulillah. Selamat pagi. Oke, monggo silakan. Tadi yang bertanya, Ada. kemudian sudah dijawab oleh Dr. Siva, bisa mengkonfirm nomor HP-nya ke chat, ya. Dr. Mega Wijaya. Selamat pagi, Dr. Mega. Oke, thank you. Oke, sama-sama Dr. Mega dari Jakarta Utara, betul? Dr. Mega sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih Dr. Mega. Mohon maaf untuk kesempatan ini 25.000 pulsanya Dr. Mega. Semoga bermanfaat Dr. Mega. Oke. Oke, bisa dikonfirmasi nomornya ke chat room, monggo.
Kemudian ada Dokter Aten. Dokter Aten masih di Zoom? Halo. Ada Dokter Abdul. Dokter Abdul Rauf. Oh maaf, Dokter Abdul Ghafur. Masih ada di ruang Zoom? Halo. 125 orang ini ya. Yang dapat pulsa kok gak ada orangnya ini kemana? Halo. Kemudian ada Dokter Sri Pur. Dokter Sri masih ada? Yang tadi bertanya via chat Zoom? Baik, ada Bu Nita dan ada Pak Eko Bisono. Tadi yang penunggu pasien HD. Karena tidak sempat dijawab oleh siapa. Halo, siapa ini? Ada Bu Nita dan Pak Eko Bisono. Monggo Pak, bisa di-share nomor HP-nya ke chat room. Nanti akan direkod oleh teman-teman. Jadi siapa tadi yang merasa memberikan pertanyaan di Zoom, ya, bisa share nomor WA-nya atau nomor HP-nya yang akan diisi pulsa ke chat. Oke, kemudian sekarang kembali ke undian buku. Ya, 3 orang, langsung 3 orang. 3 orang siapapun nanti yang mendapatkan atau disebut namanya, itu yang mendapatkan bukunya gitu ya. Baik, ada 122 partisipan. Monggo Mas Alif. Ya, Bu Nita sudah mengirimkan nomornya. Semoga bermanfaat Bu Nita. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Dr. Megawati Wijaya juga sudah mengirimkan nomornya. Baik teman-teman, kita undi untuk pemenang atau yang mendapatkan buku dari Dr. Siva. Monggo Mas Alif. Ya. Oke, Dr. M. Darwis Wijaya. Selamat. Apakah beliau masih ada di chat room? Masihlah. Ayo bisa. Dr. M. Darwis. Halo. Nah, kalau memang metode ini gagal, terpaksa saya akan menggunakan metode yang lain. Ya. Baik, sekali lagi, tim acak lagi. Karena bisa jadi yang muncul namanya memang sudah keluar dari Zoom, bisa jadi ya. Baik, Pak Eko Bisono masih ada di ruang Zoom itu sepertinya ya. Monggo bisa Pak Eko Bisono, sekali lagi kami ingatkan untuk mengirim nomornya. Oh, itu sudah. Baik, terima kasih Pak Eko atas partisipasinya ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya, dan semoga keluarga yang sedang HD cuci darah ya tetap diberikan kekuatan ya, tetap semangat. Long life, oke Pak Eko, salam ke keluarga. Terima kasih. Baik, kembali lagi ke undian buku. Monggo Mas Alif. Sekali lagi, semoga kita dapat orangnya ini ya. Bukunya seharga 357 di platform. Tapi diberikan gratis ya. Ibu T. Wahyuni. Masih ada orangnya? Baik. Belum ada. Tidak ada. Atau bagaimana ini? Masih ada 121 peserta. Oke. Halo, Bu T. Wahyuni masih ada? Atau di chat silakan kalau tidak bisa secara audio. Oke? Nggih. Ya, nggih. Iya, Mas Hendra, saya Dokter Ina, Mas Hendra. Dalam? Dokter Ina, Mas Hendra. Oh, Dokter Ina yang tadi. Nggih. Dapat pulsa? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Dokter Ina. Dari mana Dokter Ina? Terima kasih, Mas Hendra. Dari Malang ya? Suaranya kayak suaranya orang Malang ini.
Baik, Dokter Ina. Terima kasih ya sudah mengkonfirmasi. Monggo dicatkan nomor HP-nya di kolom chat, Dokter, biar nanti bisa direkod oleh teman-teman panitia untuk dimasukkan pulsanya ya sebesar 25.000 ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk buku, monggo yang membutuhkan saja ini ya. Bagi yang tidak membutuhkan tidak ya. Jadi buku ini oleh Dokter Siva dititipkan kepada panitia untuk diberikan kepada peserta yang sangat membutuhkan dan bisa memanfaatkan buku ini untuk menjadi kemanfaatan bagi orang lain. Wah, ngomong apa ya? Pokoknya ngono lah ya. Maksudnya benar-benar yang ingin buku ini ya, bukan nanti dapat terus disimpan. Oh no, bukan seperti itu. Pesannya Dokter Siva, bagi siapapun yang pingin benar-benar ingin buku ini ya, nanti benar-benar dibaca, kemudian dimanfaatkan untuk kemanfaatan orang banyak. Silahkan menulis nama dan alamat pengiriman di chat sekarang juga. 3 orang teratas mendapatkan bukunya. Ayo sekali lagi. Silahkan yang benar-benar menginginkan buku ini, menginginkan kemanfaatannya dan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Silahkan menulis nama lengkap dan alamat pengiriman di chat. 3 orang teratas akan disaring oleh panitia dan akan mendapatkan bukunya. Bagaimana, sudah ada? Wow, cepat sekali. Siapa tahu ya nanti. Oke, silakan cepat kayak jualan itu ya, baju di Facebook ya. Baik, alhamdulillah banyak sekali ya. Semoga bisa nambah tadi 3 kalau Dokter Siva tahu ya. Wow, yang mengingat ternyata banyak. Siapa tahu bisa nambah ya. Baik, sudah ada beberapa nama. Terima kasih sudah ada beberapa nama dan alamat. Sepertinya ini yang memang benar-benar menginginkan bukunya. Dan semoga nanti yang mendapatkan bukunya ya bisa benar-benar dimanfaatkan menjadi kebermanfaatan untuk saudara-saudara kita yang lain. Baik, sudah kita keep, ada beberapa nama dan alamat seperti aturan seperti yang sudah kami sampaikan. 3 cat teratas dapat 3 buku yang sudah siap dan semoga rezekinya nambah. Yang bawah-bawah seandainya nanti memang masih ada, baik, akan kami kirimkan. Terima kasih sekali lagi yang belum mendapatkan pulsa, yang belum mendapatkan door prize buku, kami mohon tetap semangat, jangan patah semangat. Ini bukan sebuah kompetisi ya. Ini hanya media untuk kita sharing ilmu, sharing informasi dan juga menjalin silaturahmi dan juga persahabatan. Baik, jangan ada rasa yang kurang enak karena tidak mendapatkan buku. Hanya 3 orang teratas, nama dan juga alamat sudah kami keep dan nanti akan kami kirimkan ya. Yang sudah chat, terima kasih partisipasinya, terima kasih atensinya, semuanya yang ada di chat Zoom atau di ruangan Zoom ini, teman-teman sejawat dokter dari seluruh Nusantara, mungkin ada petugas medis lain, ada perawat, ada bidan, ada keluarga yang hadir juga. Kami ucapkan terima kasih. Mohon doanya semoga kita semua diberikan kesehatan. Semoga Rumah Sakit Lafolet tetap bisa terus berkarya, memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan kami doakan ya